Pada masa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia di akhir tahun 1980 hingga awal tahun 1900, di Jazirah Sulawesi Barat terdapat dua sosok bersaudara yang menjadi ikon pergerakan perjuangan kemerdekaan melawan Belanda, yaitu Kaco Puang Ammana Ipatolawali Maradia Malolo Kerajaan Banggai dan Kerajaan Pambuang, serta kakaknya Calong Ammana Iwewang Maradia Malolo Kerajaan Balanipa. Keduanya merupakan bangsawan pada masa itu, dan kepemimpinan bangsawan di masa perlawanan masih sangat diperlukan dalam memimpin suatu perjuangan, baik perlawanan terhadap Belanda maupun perjuangan lainnya. Sekitar tahun 1894, Kerajaan Pambuang diperintah oleh Ajuara gelar Topole di Ujung Pandang. Gelar ini diperoleh karena beliau sempat diasingkan ke Ujung Pandang dan ditawang di Bala Tinggia karena menentang penjajah Belanda. Menurut keterangan dan beberapa saksi sejarah, kedatangan Belanda di Bajene Pambuang adalah sekitar tahun 0. Istilah ini adalah tahun 1900. Bermula kedatangan Belanda diterima baik oleh raja-raja dan bangsawan pada umumnya, bahkan selama 5 tahun berhasil mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dan kesehatan yang diikat dengan suatu perjanjian yang tertulis. Waalaikumsalam. Di sini saya akan bertanya tentang sejarah perjuangan tanah Mandar. Salah satunya pertanyaannya adalah bagaimana siklus sejarah desa Beteng itu, mengapa desa Beteng itu salah satu benteng terakhir Ammana Patolawali dan Ammana Iwewang? Ya, jadi begini. Jadi tujuan yang saat ini kita usulkan, jadi saya sudah punya proposal itu supaya Ammana Iwewang diusulkan menjadi pahlawan nasional untuk tahun 2023. Itu sudah ada proposalnya. Kenapa sampai di Adolang, ya, Beteng itu desa Beteng ya, sebagai benteng terakhir pertahanan Ammana Iwewang itu. Pertama, dia mendekati waktu itu kerajaan Sendana. Kebetulan yang raja di sana itu adalah Rukalumu. Karena Sendana itu yang banyak mensuplai makanan karena perjuangan. Karena satu-satunya waktu itu yang punya sawah hanya di Sendana. Kalau Balanipa tidak ada sawahnya, Banggai tidak ada sawah, Pambawang tidak ada sawah, yang ada sawah hanya Sendana, khususnya di Podang. Kan pusat kerajaan Sendana itu di Podang, setelah berpindah ke Podang. Nah, jadi yang memproduksi beras, padi hanya di Sendana. Nah, pejuang itu butuh makanan, makanya dia mendekati Sendana itu karena berjuang tentu butuh makanan. Itu apa? Salah satu bahan supaya kita bisa bertahan hidup dalam berjuang adalah harus ada suplai makanan. Itu yang pertama. Kemudian dekat juga ke pelabuhan Palipi dan ke pelabuhan Babulo di Pambuang. Itu karena sedikit-sedikit kan bisa dia menyeberang keluar, makanya dia harus mendekati pulau, pelabuhan, khususnya di pelabuhan Palipi dan di pelabuhan Babulo, Pambuang itu. Nah, itu salah satu alasannya. Ya, jadi Ammana Iwewang Ammana Patolawali itu dia dua orang bersaudara itu. Dia adalah anak dari Gaang Raja Alu. Jadi Gaang itu dia adalah Raja Alu. Raja Alu itu melahirkan anak namanya Ammana Iwewang dan Ammana Patolawali. Ammana Patolawali diangkat menjadi panglima perang kerajaan Balanipa. Nah, merangkap panglima kerajaan Banggai. Kemudian dia juga cucunya, jadi cucunya itu karena bapaknya Gaang adalah Raja Pambuang. Tapi itu dalam silsilahnya ke bawah ya. Jadi mereka itu bersaudara, Ammana Iwewang dan Ammana Patolawali. Hanya Ammana Patolawali sempat ditangkap oleh Belanda, kemudian dia tidak diasingkan. Ammana Patolawali, kan lain Ammana Iwewang ya.
Amanah Fatolawali dia ditangkap oleh Belanda, kemudian diberikan hukuman, jadi dia dibunuh itu, ditarik 4 kuda, diikat tangannya kiri kanan, kemudian kakinya dua-dua, baru 4 kuda yang menarik, putus lengan, putus dua paha ini berpisah dari badannya karena kuda yang menarik. Mungkin istilah orang tua dulu itu dia kebal ya, mungkin tidak dimakan besi, akhirnya ditarik pakai kuda. Meninggallah Amanah Fatolawali, tambah mengamuklah Amanah Bewang itu katanya. Akhirnya Amanah juga Bewang ditangkap, kemudian diadili di pengadilan pemerintah Hindia Belanda itu, diberikan hukuman, diasingkan, dibuang ke Bangka Belitung selama 23 tahun kalau tidak salah. Jadi nanti di tahun 44 itu baru kembali setelah Belanda pulang, digantikan oleh Jepang. Yang selanjutnya pertanyaan. Jadi begini, pertama itu walaupun mereka tidak berhasil sepenuhnya mengusir Belanda, tapi seandainya mereka tidak ada, mungkin pejuang-pejuang di Mandar itu tidak terinspirasi untuk melanjutkan perjuangan. Jadi mereka itu adalah pejuang pendahulu, ya. Kemudian mewariskan perjuangannya itu kepada generasi berikut. Contoh misalnya perjuangan, spirit perjuangan Amanah Fatolawali itu yang mengalirlah kepada keluarga-keluarga berikut ini di bawah, pejuang-pejuang berikut. Misalnya Andi Deku yang membentuk Kris Muda, kemudian Hadja Maimunah Bik Pance membentuk laskar namanya Gapri 531 itu ada di Maruga, dan banyak pejuang-pejuang berikutnya. Seandainya tidak ada, ya mungkin tidak ada terinspirasi untuk melawan dan selanjutnya. Itu oke ya? Oke, terima kasih. Tahun 1905, Belanda memulai politik penjajahannya yang merupakan maksud tamu kedatangannya di Indonesia. Tahun itu pula Belanda telah mengingkar perjanjian. Akibatnya Ajuara Arayang pembuang kacau buang Amanah Fatolawali dan calo Amanah Iwewang mengadakan pemberontakan. Menyusul pemberontakan Lalangi Paremuka dan Patola Patala Sumpah dari Mamuju. Pada hari-hari pertama, Amanah Iwewang dan Amanah Fatolawali berhasil membakar tangsi Belanda Boyang Soa di Majene dan merampas sebanyak 80 bujuk senjata dan menawang seorang juru tulis Belanda. Malam bagi pahlawan Amanah Iwewang dalam suatu serangan yang tak disangka-sangka dari serdadu Belanda. Beliau tertangkap dan diasingkan ke Pulau Belitung dan sekarang disebut Provinsi Bangka Belitung. Oleh anak cucu beliau menugaskan kepada seseorang yang bernama Muhammad Ali untuk mengambil dalam pengasingannya. Peristiwa pengasingan ini terjadi pada tahun 1907 dan kembali ke Mandar pada tahun 1944. Beliau wafat dan dimakamkan di dalam pekarangan Limboro, Balanipa pada tanggal 11 April 1947. Dengan surat keputusan pemerintah Republik Indonesia bahwa beliau diakui sebagai pejuang perintis kemerdekaan. Pahlawan ini oleh masyarakat dikenal dengan gelar Topole di Balitung, dan sebagai kali diadolang lahirlah pula serangkaian syair berbunyi sebagai berikut.